Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah salat subuh dan jamaah iktikaf Masjid Islamic Center Universitas Ahmad Dahlan yang semoga dirahmati oleh Allah. Pertama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini telah memberikan kita banyak nikmat sehingga kita masih diberi kesempatan untuk bisa hadir dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk tanpa nikmat yang telah Allah berikan, kita tidak bisa sampai saat ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada suri tauladan kita, uswatun hasanah kita, dan role model dalam kehidupan kita di dunia, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua yang hadir pada hari ini kelak bersama-sama mendapat syafaat beliau atas izin Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian jamaah salat subuh rahimahumullah, alhamdulillah sudah hadir dan telah membersamai kita semua Ustadz Ali Yusuf STHIMH. Beliau merupakan Ketua Majelis Tajid dan Tajdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta, yang insya Allah pagi hari ini akan menyampaikan materi tentang fatwa kaji. Oke, tanpa panjang lebar, mari kita mulai kajian pada pagi hari ini dengan kalimat atau bacaan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz Ali Yusuf STHIMH dengan segala hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholli ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasulih in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, dzalika khairum wa ahsanu ta'wila. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan pagi ini kita bisa bersama-sama melaksanakan sholat subuh sekaligus kita lanjutkan dengan kajian. Kesempatan pagi ini saya ingin mengajak Bapak Ibu jemaah sekalian mengkaji satu konsep tentang makna ulil amri. Kita sering mendengar kata ulil amri, dan biasanya kata ulil amri ini semakin hot, semakin ramai dibicarakan ketika terjadi perbedaan hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha. Lalu muncullah perang narasi-narasi kita wajib mengikuti ulil amri, yang ulil amri itu diartikan sebagai maknanya pemerintah. Jadi artinya kita wajib mengikuti pemerintah. Ketika berbeda hari rayanya dianggap tidak taat kepada ulil amri, demikian seterusnya. Ini perang narasi tentang makna ulil amri. Tetapi saya perhatikan makna ulil amri itu ya ramainya kalau beda hari raya saja dan Ramadan. Tapi setelah itu narasi-narasi ini jangan juga diungkapkan. Jadi kalau beda berarti dikatakan harus taat kepada ulil amri. Padahal mohon maaf ya, mungkin ada juga sebagian di warga berbangsa dan bernegara ini ada yang punya pendapat misalkan demokrasi itu haram, sehingga dia tidak mau ikut pemilu. Tapi giliran tentang Ramadan, giliran tentang hari
Nah itulah sebagai penghantar yang pertama bahwa makna ulil amri ini menarik untuk kita coba diskusikan ulang. Yang kedua sebagai penghantar pula, menurut putusan Muhammadiyah, ini sudah beredar cukup lama maklumatnya, bahwa Muhammadiyah dengan ilmunya dan dengan keyakinannya sudah menetapkan jauh-jauh hari bahwa tanggal 1 Syawal atau Lebaran Idul Fitri tahun ini 2026 itu jatuhnya bertepatan dengan hari Jumat 20 Maret 2020. Berarti kita tinggal kurang lebih ya 1 pekan lagi ya. Jadi besok Jumat, Jumat depan. Jadi tanpa harus menunggu sidang isbat, tanpa harus memastikan kembali apakah hilal itu sudah terlihat ataukah tidak, karena dalam pandangan Muhammadiyah dengan konsepnya hisab bahwa sudah bisa dihitung, diperkirakan jauh-jauh hari tanggal 1 Syawal itu hilal benar-benar sudah wujud di belahan bumi mana dan sudah wujud, yang minimal standar kriteria parameter KHGP itu kan 5 derajat. Jadi sesungguhnya bulan itu sudah ada, kan bulan itu cuma 1 diciptakan oleh Allah. Dengan konsep KHGP itu 1 hari 1 tanggal besok permukaan bumi di mana hilal atau bulan itu sudah wujud di bulan bumi manapun dengan parameter ketinggiannya 25 derajat itu sudah termasuk tanggal 1. Baik, saya sedang tidak membahas KHGP, tetapi saya hanya ingin menyampaikan bahwa putusan Muhammadiyah sudah menetapkan hari raya Idul Fitri bertepatannya dengan tanggal 20 Maret. Nah, Bapak Ibu, jemaah sekalian, ada kemungkinan potensi berbeda hari rayanya di tahun ini. Kemarin awal Ramadannya berbeda, ada yang tanggal 18, ada yang tanggal 19. Dan di hari rayanya pun ada potensi kemungkinan berbeda. Nah, karena Muhammadiyah sudah memutuskan dengan keyakinan dan ilmunya di hari Jumat, jika nanti terjadi perbedaan penetapan hari raya, mungkin ada yang hari Sabtu, dalam hal ini mungkin pemerintah akan mengumumkannya yang hari Sabtu berarti terjadi 2 hari raya, ada yang hari Jumat dan ada yang hari Sabtu. Di dalam prinsip beragama, sesungguhnya selama mereka siapapun yang punya dalil, argumentasi, keyakinan, tak ada persoalan mau menjalankan sholat idnya di hari Jumat atau di hari Sabtu. Tetapi yang menjadi persoalan adalah tadi seringkali muncul narasi-narasi ketika umpamanya maaf ya, pemerintah yang hari Sabtu, kita Muhammadiyah hari Jumat, itu sering dibenturkan dengan narasi ulil amri. Kenapa Muhammadiyah tidak taat kepada ulil amri? Nah, disinilah yang kemudian Bapak Ibu perlu mengkaji lagi. Ya, maka saya akan menyampaikan beberapa hal tafsir makna ulil amri menurut para ulama. Baiklah Bapak Ibu, jemaah sekalian rahmatullah sementara, sumber utama perdebatan makna ulil amri itu ini berangkat dari surat An-Nisa ayat 59. Coba kita perhatikan bersama-sama teks Al-Qur'annya, surat An-Nisa ayat 59. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi ini disebut pada khusus orang-orang yang beriman. Atiullah, taatlah kalian kepada Allah, wa atiur rasul, dan taatlah kalian kepada Rasul, wa ulil amri, dan ulil amri minkum, dari kamu sekalian.
Baik, kita lihat dulu teks asli ayatnya. Di situ ada 3 kata, Allah, Rasul, ulil amri. Saya kasih blok berwarna biru. Ketika untuk menyebut kata Allah diawali dengan ati, jadi ati Allah. Dan ketika disebut kata Rasul juga digunakan kalimat lagi wa ati Rasul. Jadi Allah, Rasul seluruhnya diberi kalimat ati Allah wa ati Rasul. Tapi ketika ulil amri di dalam teks Qur'annya tidak ada kalimat atiunya, wa atiu ulil amri minkum, tidak ada. Tapi langsung bawa saja wa ulil amri minkum, wa ulil amri. Kita berhenti di situ. Nah, dari sini Bapak Ibu semuanya kita melihat teks Al-Qur'an ini disebut langsung oleh Allah ini berbeda. Khusus Allah dan Rasul pakai atiu, tapi ketika menyebut ulil amri tidak ada kata atiunya. Maka para ulama banyak memberikan penafsiran di sini menunjukkan ada ketaatan yang berbeda. Kalau kepada Allah, ati Allah mutlak wajib. Lalu kepada Rasul, wa ati Rasul ini juga mutlak. Jadi ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasul itu adalah ketaatan yang mutlak. Tapi kepada ulil amri kita tetap taat. Tapi di sini maknanya ketaatan yang bersyarat. Bersyarat itu luas maknanya. Nah, kemudian jangan lupa di situ ada kata min dari kalian. Min itu bisa kita artikan ulil amri dari kalangan kalian. Yang dimaksud kalangan kalian siapa? Di sini akan juga mungkin maknanya berbeda. Bahwa yang dimaksud minkum dari kalian itu adalah ulil amrinya yang sama-sama muslim, presidennya muslim, tata negaranya muslim, atau mungkin sistemnya Islam. Barulah itu yang kita taati. Tapi ketika itu tidak, nah, di sini juga nanti akan bermunculan makna tafsir yang lebih luas lagi. Mohon maaf, saya tanya Bapak Ibu dan sekalian, Indonesia ini negara Islam bukan? Bukan, kita jujur, Indonesia ini bukan darul Islam, bukan. Tapi Indonesia bukan kufri, bukan. Jadi bukan negara kafir. Indonesia bukan negara Islam, ya, bukan darul Islam dan juga bukan darul kafir. Terus apa negara kita? Ya, kita menyebutnya demokrasi. Atau Muhammadiyah itu sudah memutuskan lama bahwa konsep bernegara itu bahwa Indonesia ini adalah sebagai darul ahdi wasyahadah. Ya. Jadi Indonesia ini menurut pendapat Muhammadiyah darul ahdi wasyahadah. Darul ahdi wasyahadah. Ahdi itu artinya perjanjian. Syahadah itu ya persaksian bahwa dibangunnya negeri kita ini berdasarkan perjanjian, ada kesepakatan. Waktu merumuskan Pancasila, ya, sebagian besar Muslim, tapi juga ada yang non-Muslim. Maka kita tidak bisa menafikan, walaupun secara pribadi bagi seorang Muslim menginginkan tegakkan mungkin landasannya dengan negara Islam atau syariat Islam, tetapi jangan lupa faktanya di Indonesia ini bukan hanya Muslim, tapi ada yang non-Muslim juga, sehingga dibangunlah kesepakatan, dan itu sudah ada datanya atau tersaksikan. Inilah yang disebut dengan konsep darul ahdi wasyahadah. Jadi sekali lagi Indonesia ini bukan negara Islam karena konsepnya bukan negara Islam, sehingga pemaknaan darul amri pun sudah jelas berbeda kita dalam mentaatinya. Sehingga nanti dipilahkan dalam perkara apa kita itu harus mentaati. Yang berikutnya kita lanjutkan ayat ini. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih. Kemudian jika terjadi perbedaan pandang, terjadi perbedaan pendapat, yang dimaksud di sini adalah ketika ada perkara-perkara yang diputuskan oleh ulil amri,
lalu ada perbedaan pendapat, ada perbedaan pandang, maka cara menetapkannya adalah farduhu ilallahi wa rasulih, yang kita kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Jadi jika ada aturan pemerintah atau aturan amri yang mungkin berbeda menjadi perdebatan, maka solusinya kembali saja kepada Allah dan Rasulnya. Jadi maksudnya ini bagaimana ini landasannya, dan tidak terkait dari Al-Quran ataupun dari in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, itu jika beriman kepada Allah dan hari akhir. Dzalika khairu wa ahsan ta'wila. Yang demikian itu adalah cara terbaik dan akibatnya juga akan baik jika seluruhnya dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Baik, ini yang pertama, bahwa sumber perdebatan kata al-amri itu berangkat dari surat An-Nisa ayat 50. Yang berikutnya, ayat ini turun karena dilatar belakangi oleh satu peristiwa. Ini ada hadis riwayat Imam Bukhari dari Ibnu Abbas, an Ibni Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Dalam surat An-Nisa 59 itu, nazalat fi Abdullah bin Hudafah bin Qais bin Adi. Ayat ini turun, jadi Allah menurunkan ayat ini berkaitan dengan satu peristiwa yang terjadi kepada Abdullah bin Hudafah bin Qais bin Adi. Jadi kepada Abdullah bin Hudafah. Ba'asahun Nabi sallallahu alaihi wasallam bisariyatin. Ketika Nabi SAW itu mengutus Abdullah bin Hudafah Isariyah dalam satu perang. Sariyah itu peperangan yang tidak diikuti oleh Nabi, itu namanya Sariyah. Jadi Nabi menunjuk Abdullah bin Hudafah untuk memimpin perang. Nah, pemimpin perang itu berarti orang yang mengatur dalam strategi, tindakan, putusan. Kalau kata pimpinan atau kata komandan, tembak, walaupun kita nggak mau nembak. Kalau kata komandan, jangan tembak, walaupun kita merasa kita sudah dalam keadaan bahaya. Jadi makna dari ulil amri di situ adalah panglima perang. Karena Nabi instruksikan kepada Hudafah untuk memimpin perang ketika Sariyah itu perang yang tidak dipimpin oleh Nabi atau yang tidak diikuti Nabi. Maka Rasul ingin mengingatkan kamu juga tolong taat kepada ulil amri, pada pimpinan perang maksudnya. Karena nabinya kan tidak ikut, jadi kamu juga taati ulil amri. Itu dalam konteks perang. Jadi makna ulil amri yang dipahami dari sini, itu bisa menemukan bahwa maknanya adalah perang, panglima perang. Baik. Jadi ada komentar Imam Adam. Nah, dia lengkapnya begini ya. Waktu itu di dalam perang, Abdullah bin Hudafah ketika memimpin pasukan, beliau dalam keadaan marah. Jadi ketika satu peristiwa sedang memimpin jais pasukan, beliau marah. Lalu kemudian pada naro, beliau menyalakan api. Waqala, lalu kemudian Abdullah bin Hudafah berkata, "Iqtahimu, lompatlah kamu ke dalam api." Jadi ini pimpinan memerintahkan suruh lompat ke dalam api. Ini kan perintah bil amri, perintah komandan. Cuma perintahnya ini suruh jebur ke dalam api. Maka di situ terjadi perbedaan pendapat. Wah, ini perintah dari pimpinan
Pimpinan bilang terjun ke dalam api. Lalu sebagian pasukan famtana'a ba'dun, sebagian ini menolak. Wah, nek suruh terjun ke dalam api ya saya nggak mau lah. Walaupun ini perintah dari komandan, walaupun ini perintah dari ulul amri, nek suruh terjun ke dalam api nggak mau. Wahum ba'dun ayyaf'ala, tapi ada sebagian lagi ayyaf'ala yang mau melakukan itu. Nah, disinilah terjadi perdebatan. Tadi ya dalam Al-Qur'annya, bain tanazzatum, jika terjadi perselisihan, ada satu aturan dari amri yang berbeda, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Walaupun itu perintah dari Abdullah bin Hudafah, cuman perintahnya suruh nyebur ke dalam api, kan bisa membinasakan diri sendiri, kan bisa terjadi kematian. Apakah kita tetap wajib taat kepada ulul amri dalam konteks itu? Nah, waktu itu pun para sahabat berbeda-beda. Ada yang mau terjun karena ini atas nama perintah ulul amri, tapi sebagian lagi tidak mau. Saya nggak mau kalau sudah terjun walaupun itu perintah dari ulul amri. Qala fa in kanat ayatun nazilat qablu fa kaifa yahusu Abdullah bin Hudafah bi ta'ati dun amri. Di sini ada kritik. Andai kata ayat itu turun, ayat ini An-Nisa 59 ini turun sebelum peristiwa Abdullah bin Hudafah ini, fa kaifa yahusu Abdullah bin Hudafah bi ta'ati dun amri. Kenapa ayat itu hanya diperuntukkan untuk Abdullah bin Hudafah, bukan kepada yang lainnya? Tetapi wa in kanat nuzilat ba'd, andai kata ayat ini turun setelah terjadi peristiwa itu, fa inna ma qila lahum inna ta'atu fil ma'ruf, ketaatan itu adalah di dalam ma'ruf. Inilah kata kuncinya, bahwa wa ulil amri minkum, taat kepada amri itu adalah bersyarat. Bersyaratnya maknanya ketika salah satunya ini ketaatan di dalam al-ma'ruf, sesuatu yang ma'ruf. Tapi jika itu tidak ma'ruf, maka tidak ada ketaatan kepada ulil amri. Baik, contoh saya ingin beri contoh. Misalkan miras, ya, minuman keras, narkoba. Dalam pandangan agama, miras itu jelas haram, baik meminumnya ataupun menjual belikannya haram. Tapi mari kita cek aturan pemerintah. Boleh tidak menjual miras? Boleh. Tetapi kebolehannya itu dibatasi. Buktinya, pabrik pembuat miras itu ya tetap ada. Yang penting legal, ada di sini. Menjual miras masih boleh saja. Itu kata putusan ulul amri, kata putusan pemerintah. Tetapi dibatasi, hanya khusus di tempat-tempat tertentu. Yang dilarang itu tidak boleh di tempat yang terbuka, di swalayan dan seterusnya. Jadi bahasa lain, ini kan ada kebolehan menurut ulul amri, menurut pemerintah. Tujuannya tadi untuk membatasi, tapi kan maknanya masih boleh. Tapi kalau dalam agama tidak ada istilah ya karena terpaksa, karena apa. Intinya kalau sesuatu yang sudah jelas haram, khamar, ya tidak boleh untuk diperjualbelikan. Apakah kita juga akan setuju? Nah, tentu dalam kacamata agama yang kita tidak boleh setuju. Andai kata diperbolehkan untuk diperjualbelikan. Nah, ini salah satu contoh saja bahwa taat kepada Nabi itu adalah ketaatan yang bersyarat atau tidak. Wa ajaba al-Hafidh Ibnu Hajar bi anna al-maqsud min qissatihi fa tanaza'tum fi syai'in fa innahum tanaza'u fi imtisal al-amri bi ta'ati wa tawqif. Jadi kata Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan bahwa maksud ya, ayat fa tanaza'tum fi syai'in farudhu ila Allah itu adalah ketika terjadi tanaza'tum, perselisihan syai'in. Syai' ini kan nakirah, berarti umum. Maksudnya perkara-perkara apapun, ya, perkara-perkara apapun. Dalam hal ini kembali tadi kepada kisah Abdullah
bin Hudafa itu adalah bagaimana kita melaksanakan perintah dan kapan kita at-tauqif untuk berhenti tidak mengikuti perintah karena firaran minan nar yang kemudian akan kita masuk ke dalam api. Jadi kalau di Kupas ini terjadi perselisihan, yang satu mau terjun ke dalam api, yang satu lagi atau sebagian lagi tidak mau. Maka wa huwa ar-raddu ila Allahi wa Rasul, itu harus dikembalikan kepada Allah dan Rasul. Apakah benar kalau pemimpin memerintahkan untuk terjun ke dalam api, kita pun tetap harus ikut? Nah, ada nggak dalil-dalil yang menerangkan tentang itu? Jika tidak ada, ya sudah, tidak boleh, tidak harus taat kepada pimpinan dalam konteks tadi. Ibu-ibu, bapak-bapak yang sekalian dirahmati Allah SWT. Yang berikutnya, mari kita lihat pendapat dari para ulama. Apa makna ulil amri? Jadi tadi poin yang kedua ya tentang sebab nuzul, sekarang poin yang ketiga, pendapat-pendapat para ulama. Ulil amri itu yang sering kita dengarkan pemerintah. Apakah benar ulil amri itu maknanya pemerintah? Dan apakah tafsirnya adalah tafsir yang tunggal? Diartikannya hanya pemerintah? Ataukah ada tafsir lain untuk memaknai kata ulil amri? Mari kita lihat Dr. Robert Sukhaili dalam tafsir Al-Munir. Beliau mengatakan, wa man hum ulil amri? Siapakah yang dimaksud dengan ulil amri? Siapa yang dimaksud amri? Dhahaba ba'dul mufassirin, sebagian mufassirin berpendapat ila anal murada bihim, bahwa yang dimaksud dengan ulil amri itu adalah al-hukama ayyarum ra'usiyyin. Jadi yang dimaksud ulil amri itu adalah panglima perang. Ya. Jadi ulil amri itu maknanya panglima perang. Karena beliaulah yang tadi mengatur urusan-urusan kepentingan dalam tadi konteks perang, sehingga makna ulil amri itu adalah panglima. Wa dhahaba akharun, sebagian mufassir lain mengatakan ila annahum al-ulama, yang dimaksud ulil amri itu adalah ulama. Ya. Jadi yang dimaksud dalam itu adalah ulama, yakni alladzina yubayyinuna lin-nasi al-ahkam asy-syar'iyyah. Yang ulama itu adalah memberikan penjelasan, penerangan kepada manusia tentang hukum-hukum syar'i. Jadi makna ulama itu adalah ulama. Kalau kita taat kepada ulama, itu sama dengan kita pun taat kepada ulama. Ulama itu kan ada yang secara personal. Coba kita lihat dalam praktek beragama, kan ada yang menyandarkan menurut fatwa Syekh Fulan, lalu mereka mengikutinya. Atau menurut pendapat Ustaz Fulan, berarti mereka pun mengikutinya. Menurut pendapat Gus Fulan, Habib Fulan, Fulan, lalu mereka mengikutinya. Itu adalah putusan ulama, dan putusan ulama itu juga termasuk ulul amri. Jadi ulama bisa maknanya adalah personal, atau ulama juga bisa maknanya lembaga. Ya, MUI jelas itu lembaga ulama. Ormas-ormas di situ juga banyak ulamanya. Termasuk kita di Muhammadiyah, jelas Muhammadiyah juga bagian dari lembaga keulamaan. Wabil khusus ada majelis tarjih, yang di majelis tarjih itu adalah berkumpulnya para ulama. Kemudian majelis tarjih, para ulama-ulama yang ada di sana, mereka dengan ilmunya memutuskan perkara-perkara apa yang harus diputuskan, tentu dalam konteks atau perspektif Muhammadiyah. Jadi ketika mengambil salah satu makna ulil amri, itu pertama maknanya panglima, yang kedua maknanya ulama. Dalam tafsir Wahbah Zuhairi tidak ada maknanya pemerintah. Jadi sesungguhnya andai kata kami mengikuti maklumat Muhammadiyah, putusan Muhammadiyah, putusan ulamanya Muhammadiyah, itu sudah benar.
benar, tidak menyelisih Al-Quran. Kita tetap mengikuti ulul amri, tapi ulul amri di situ maknanya adalah ulama. Wadahab Syiah al-Imamiyah, ada lagi dalam pandangan Syiah al-Imamiyah, ila annahum, bahwa yang dimaksud ulul amri di situ adalah al-a'immatu al-maksum, imam yang maksum. Jadi kalau dalam pandangan Syiah, ulul amri itu adalah imam yang maksum. Ini yang sederhana. Di Iran kan terjadi perang. Ya. Di Iran itu salah satu kenegaraan ada presidennya, tapi juga ada tokoh spiritualnya atau ulamanya atau tadi imam yang maksudnya. Yang kemarin terbunuh siapa? Syekh Ali Al-Humaini. Itu kan meninggal dunia. Bagaimana ketaatan rakyat Iran? Wah, itu totalitas itu kepada Khomeininya, bukan kepada presidennya. Karena di situ maknanya ketaatan itu adalah bukan kepada presiden, tapi kepada imam al-maksum dalam pandangan Syiah. Sampai sini, Bapak Ibu sekalian, kita bisa menangkap makna amri itu ternyata luas. Justru di sini maknanya panglima perang amri itu atau ulama atau imam yang maksud. Di dalam sini tidak ada kata umarnya atau ya yang diartikan pemerintah. Baik, ini menurut tafsir ini. Mari kita lanjutkan. Kalau kita membaca dohirnya ayat, wad-dohir iradatul jam'i, dohirnya dari ayat itu adalah kita bisa menggabungkan keseluruhan. Pertama, tajib ta'ah al-hukama wal wala fi siyasah wa qiyadah al-juyus wa idaratul balad. Yang pertama, makna al-amri itu maknanya bahwa kita ini wajib taat kepada hukama. Jadi seorang hakim atau pimpinan siasah, di dalam siasah, dalam politik atau dalam panglima perang atau idaratul balad, dalam mengurus negara. Berarti inilah yang dimaksud makna umar. Ya, di sini ada makna umaroknya kalau dibaca dari keseluruhan. Ya, presiden sebagai juga panglima tertinggi di antara panglima-panglima TNI dan yang mengurus badan. Lalu yang kedua, makna ulul amri itu berarti maknanya wa tajibu ita'atil ulama'i fi bayani ahkam syar'i. Jadi taat, wajib taat kepada ulama, yang ulama itu adalah memberikan penjelasan-penjelasan tentang hukum syar'i, wa ta'limin nas ad-din, dan juga mengajarkan agama kepada orang-orang, juga al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, juga menyuarakan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi menurut sini bahwa makna ulul amri itu bisa maknanya umaro, bisa maknanya ulama, sehingga digabungkan ya ulama plus umaro atau umaro yang plus ulama. Sekarang kalau secara personal, kalau Nabi secara pribadi ya jelas beliau ulama, jelas beliau umar. Tapi presiden mungkin umaronya iya, tapi apakah beliau juga ulama? Kan tidak juga. Sehingga di sini penggabungan ulama dan umaro ya, ini bisa menjadi makna lain dari kata ulul amri. Yang berikutnya 7 menit lagi. Ini komentar Ibn al-Arabi. Qala Ibn al-Arabi, berkata Ibn al-Arabi, was-sahih indi, dan yang benar menurutku, pendapatku, maksudnya pendapat Ibn al-Arabi, annahum al-umara wal ulama'u jami'an. Yang dimaksud Nabi itu adalah umara dan ulama bersama. Kenapa harus jami'an bersama? Karena
ammal umara'u fa inal asal amru minhum wal hukmu ilaihim. Karena umara itu adalah mereka yang mengurusi perkara-perkara kalian. Wa amal ulama, sedangkan ulama itu adalah bali anna su'ala wajibun muta'in al-khalqi, yakni di mana umat ini wajib bertanya kepada ulama yang kemudian juga wajib mengikuti apa yang sudah difatwakan atau diputuskan. Kedua makna ini digabungkan, ya ulama, ya umar. Kemudian yang berikutnya, sekarang menurut Imam Fakhrul Razi, wa yara al-Fakhrul Razi anna al-murada min ulil amri yakni ahlul halli wal aqdi. Yang dimaksud ulil amri di situ adalah ahlul halli wal aqdi. Jadi orang yang memiliki otoritas untuk menetapkan atau memutuskan urusan umat. Nah, memiliki otoritas ini maknanya luas. Maka kalau di Muhammadiyah ahlul halli wal aqdi ya, mentaati orang yang memiliki profesional otoritas. Bapak Ibu berkendaraan, orang berkendaraan wajib punya SIM, maka Bapak Ibu wajib taat kepada aturan kepolisian, karena yang memiliki otoritas dalam persoalan berkendaraan itu adalah pihak kepolisian. Bapak Ibu berkendaraan wajib pakai helm. Siapa yang tidak pakai helm yang berhak menegur, yang memiliki otoritas menegur, yaitu polisi. Maka polisi itu adalah ulil amri dalam perkara ini. Demikian seterusnya. Apapun perkaranya, ada perselisihan perkara urusan sengketa, yang berhak otoritas pengadilan. Sebagaimana yang memutuskan ini harus puasa Ramadan, ini harus sholat Idul Fitri, itu kan perkara-perkara ibadah. Berarti yang memiliki otoritas tertinggi dalam perkara ibadah ya ulama. Dalam hal ini konteks kita Muhammadiyah juga punya ulama tadi, fatwa yang diputuskan oleh majelis yang kemudian ditetapkan, ditanfid oleh pimpinan pusat, maka itu pun disebut ulil amri. Jadi tergantung perkara apanya. Maka mohon maaf, narasi-narasi yang terkadang kita dengar Muhammadiyah anti ulil amri, Muhammadiyah tidak taat kepada amri, tidak, itu keliru. Muhammadiyah tidak menolak pajak. Ketika pajak seluruh warga Muhammadiyah bayar. Ketika pemerintah mengatakan mari kita sukseskan demokrasi, coblos, tidak ada putusan Muhammadiyah untuk menentang pemilu. Tapi ini hanya cuma dalam persoalan ibadah. Kalau ibadah itu tidak harus sama. Dan jangan lupa, walaupun tadi dalam negara presiden adalah mungkin dikatakan ulil amri tertinggi, tapi di atas presiden siapa yang lebih tinggi? Undang-undang. Jadi undang-undang dasar itu yang tertinggi, di atasnya presiden. Misalkan dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 29, itu kan ada kebebasan beragama, kebebasan mengamalkan agama dengan keyakinannya masing-masing. Kalau Muhammadiyah meyakini ibadah sholat Idul Fitri itu jatuhnya hari Jumat, ya sudah sesuai dengan undang-undang. Itu otoritas tertinggi di atas presiden, di atas yang lainnya. Jadi tidak perlu lagi membenturkan narasi-narasi Muhammadiyah berbeda pendapat dengan makna yang negatifnya. Ini tidak begitu, karena tadi luasnya makna ulil amri. Yang terakhir, yang kurang 3 menit, sehingga tidak saya jelaskan semuanya. Nah, saya ingin memberikan contoh yang lain Pak ini. Dalam tafsir At-Tabari, makna amri itu ada 4. Pertama, umara. Kedua, ahlul ilmi wal fikhi, orang yang pandai dalam ilmu, dalam fikih, itu adalah amri. Sahabat-sahabat Nabi, ada yang mengatakan
Rasidin, itulah udah. Kalau diurutkan ati Allah, ati Rasul, kemudian dan taatlah kepada sahabat. Jadi yang dia maksud itu sahabat. Bahkan secara spesifik lagi yang dimaksud amri itu adalah Abu Bakar dan Umar. Jadi dibatasi pada Abu Bakar dan Umar. Ini juga sama seperti dalam tafsir Imam Al-Mawardi. Dan tafsir yang populer di kalangan Muhammadiyah adalah tafsirnya Muhammad Abduh dan Rasyid Ridho. Beliau memaknai ulil amri itu adalah ahlul halli wal aqli, yakni ya seorang yang tadi profesional, memiliki otoritas dalam mengatur kehidupan sesuai kehidupannya, baik sebagai panglima, ulama, atau lembaga-lembaga dan yang lain-lainnya. Demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu, Mas Kalian Allah SWT, kajian kita pada kesempatan kali ini kita coba kaji ulang tentang makna amri, mudah-mudahan dapat dipahami. Berlebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Wahyu Yusuf STMU atas materi yang sangat luar biasa pada pagi hari ini tentang ulul amri atau ulil amri menurut tafsir. Selanjutnya kami buka sesi tanya jawab Bapak Ibu. Silakan monggo, mungkin Bapak atau Ibu yang mau bertanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, saya menanyakan tentang penjelasan tadi tentang ulil amri. Ada banyak keterangan tentang ulil amri tersebut. Yang mau saya tanyakan ada dua pertanyaan di sini mengenai puasa. Kalau dari penjelasan dari yang saya terima bahwa kita masing-masing mempunyai keyakinan sendiri kapan kita memulai puasa ataupun mengakhirinya. Kemudian pertanyaan saya adalah bagaimana kalau kita memulai dengan mengikuti ulil amri yang seperti disampaikan adalah dari Muhammadiyah, tetapi kita mengikuti lembarannya adalah dari ulil amri pemerintah di sini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya pernah mendengar bahwa kalau kita mendengar takbir setelah puasa itu dinyatakan selesai, berarti itu sudah memasuki hari raya. Pertanyaan saya adalah bagaimana dengan kaum muslim yang mengikuti sholat id di akhir, padahal menurut Muhammadiyah sudah selesai, tetapi menurut pemerintah masih berlangsung puasa 1 hari lagi. Jadi bagaimana dengan takbir yang kita dengar pada malam sebelumnya? Demikian, terus terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada satu lagi biar nanti saya jawab. Ada satu mas nanti. Ya, mas. Terima kasih. Ini masalah ulil amri yang berkaitan tentang ulil amri itu adalah yang menyangkut hal-hal yang ma'ruf saja, bukan maksiat dan kekufuran. Nah, ini salah satu yang maksiat seperti apa misalkan. Dan juga kalau penetapan masalah suatu syawal atau mulai puasa ini kalau dilihat dari kacamata sama melihat salah satu penjelasan salah satu profesor, ini memang bermuatan kepada project oriented anggaran. Nah ini siapa yang berani melihat dari sisi ini? Karena apa? Istilahnya kalau mau puasa itu untuk biaya murah, kalau mau lebaran sama-sama adalah
mereka itu mengincar dari yang artinya project oriented anggaran. Padahal di situ kalau dilihat akhirnya nanti muncul angka dalam rangka minjem dari ujung timur, ujung barat, itu keluarlah namanya mata anggaran untuk dalam rangka. Saya kira, nah ini dulu kadang-kadang juga kita perlukan semangat. Ini matang politis ya. Terima kasih. Baik, mungkin dua saja karena sudah jam 6 lebih. Yang pertama untuk pertanyaan dari Ibu, jadi ibadah itu sesuai keyakinan. Maka siapapun amalkanlah apa yang ia yakini ilmunya. Dalam hal ini Muhammadiyah dengan penuh keyakinan, karena Muhammadiyah menetapkan Idul Fitri atau Ramadan itu dengan menggunakan konsep yang sekarang terbaru mulai diberlakukan tahun ini KHGT, kalender Hijriah global, dan salah satu konsepnya adalah satu hari satu tanggal. Jadi di belahan bumi barat di sana di New Zealand sudah dipastikan bulan harus sudah masuk dengan ketinggiannya minimal 5 derajat. Jadi Bapak Ibu semuanya bisa dipastikan hilal itu sudah ada dengan ketinggian 5 derajat. Sehingga berarti kalau sudah jelas yakin dan ada, maka sudah terjadi tanggal 1. Berarti di hari Jumat bagi yang yakin dalam hal ini Muhammadiyah, maka berbukalah, tidak boleh berpuasa atau haram berpuasa ketika masuk tanggal 1 Syawal, dan keyakinan Muhammadiyah 1 Syawalnya Jumat berarti tidak boleh berpuasa. Tetapi jika ada yang berbeda, tentu kami menghargai, ya silakan lanjutkan puasanya bagi mereka yang meyakini 1 Syawalnya di hari Sabtu begitu. Tetapi kalau ikut puasanya bareng dengan Muhammadiyah tanggal 18 pas di kampung nggak ada yang hari Jumat, adanya hari Sabtu. Nah, tetap hari Jumatnya tidak boleh berpuasa karena Muhammadiyah menghitung sampai hari Kamisnya sudah 30 hari. Kalau Jumat tetap ikut puasa jadi 31 hari, tidak ada dalilnya. Kalau dalam hadis itu puasanya Nabi dan cara menghitung itu adalah 1 bulan itu 29 atau 30. Jadi yang puasa awalnya ikut Muhammadiyah dan tanggal 18 Februari, lalu lebarannya itu yang umpamanya nanti jika berbeda putusan pemerintah Jumatnya tetap puasa itu tidak boleh. Berarti hari Jumatnya harus dibatalkan karena terhitung hari Kamis itu berarti hitungan Muhammadiyah sudah genap 30, tidak ada 31 hari. Jadi seperti itu. Sehingga nanti monggo amalkan saja yang diyakini. Kemudian yang kedua dari Bapak tadi, memang kalau hisab itu kan kepastian, sesungguhnya kepastian. Lalu yang kedua itu ruqyah. Ruqyah itu tadi nisbi, tidak pasti. Orang masih bingung lebarannya kapan ya? Saya nggak tahu ya, karena belum terlihat begitu. Jadi karena konsepnya kalender harus pasti, maka mau nggak mau harus hisab. Tetapi mohon maaf Bapak Ibu sekaligus ya, karena ini sedikitnya kan. Juga sering ada narasi bahwa Muhammadiyah tidak mau ruqyah. Muhammadiyah berarti anti ruqyah atau hadis, lalu membenturkan ya orang pakai hisab menjadi bid'ah. Tidak juga. Jadi hisab itu ada dari Al-Qur'annya. Itu adalah perintah Allah lewat Al-Quran, dan itu juga perintah itu kepada Nabi. Cuma persoalannya pada saat itu Nabi tidak memakai hisab, bukan berarti Nabi tidak taat kepada Al-Quran, bukan. Tapi kondisinya saat itu tidak memungkinkan Nabi menggunakan hisab. Ya, jadi hisab itu ada dalam Al-Quran, berarti hisab itu sesuatu yang syar'i, ya, bukan bid'ah, kan ada dalam Al-Quran. Dan Nabi tidak mungkin menolak Quran. Tapi kenapa Nabi tidak memakai hisab pada saat itu? Ya karena kondisi yang tidak memungkinkan pada saat itu, tidak menggunakan hisab. Jika kondisi sudah memungkinkan seperti sekarang ini, orang sangat mudah itu bisa menggunakan hisab, maka hisab adalah bagian pilihan selain ruqyah dalam menentukan kalender atau ibadah-ibadah. Kemudian yang terakhir, di pertanyaan dari Bapak, saya kira ya mungkin relatif ada pandangan-pandangan yang mungkin bisa jadi berbeda Pak ya. Tapi kalau secara pribadi, kalau di negara
makti kan yang membedakan standar sebenarnya. Kalau maghrib kan kriterianya minimal 3 derajat, sudah bisa kelihatan. Kalau di bawah 3 derajat berarti ya sudah putuskan saja, itu tidak akan tanggal 1 gitu. Tapi kalau sudah di atas 3 derajat ya sudah putuskan saja bahwa itu sudah tanggal 1. Sesungguhnya Muhammadiyah menggunakan hisab, dan sebenarnya pemerintah juga kalau melihat kriterianya sama-sama hisab gitu. Jadi tidak berbenturan sebenarnya Muhammadiyah dan pemerintah yang sama-sama menggunakan hisab. Saya kira demikian dulu dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Ustaz Yusuf Bustari atas materi yang disampaikan, dan terima kasih Bapak Ibu yang sudah menanyakan pertanyaan kepada kami. Mari kita tutup acara kajian Ikaf Podcast Teguh pagi hari ini dengan bacaan hamdalah serta dilanjutkan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalam ya maisturun. Wassalamualaikum warahmatullahi